Halo Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok tugas besar PKWN kelas 30 kali ini akan mempresentasikan tentang penelitian kami yaitu pengaruh sistem drainase perkotaan terhadap intensitas dan frekuensi banjir di Jakarta. Adapun pembuatan video ini kami lakukan untuk memenuhi tugas besar pengganti UAS yang dibimbing oleh Ibu Siti. Selanjutnya, anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Sarah Hutagalung, yang kedua Ivy Ailin, lalu saya sendiri Rania Azarin, yang ketiga ada Nayara Shahna Selia, yang selanjutnya ada Abimanyu Satrio, lalu Stephen Simatupang, dan yang terakhir Rizky Christian Salomo. Next. Adapun latar belakang kami memilih topik tersebut, yang pertama, banjir menjadi bencana utama di wilayah perkotaan dengan urbanisasi yang tinggi. Yang kedua, penyebab utama banjir karena buruknya sistem drainase yang tidak mampu mengalirkan air saat curah hujan tinggi atau iklim yang ekstrem. Yang ketiga, masalah umum, yaitu sedimentasi, sampah, dan perencanaan drainase yang kurang memadai. Yang keempat, drainase yang baik memerlukan perencanaan tepat, pengenalan rutin, dan inovasi teknologi modern. Adapun rumusan masalah yang kami buat adalah yang pertama, bagaimana kondisi aktual sistem drainase di Jakarta. Kedua, apakah kondisi sistem drainase Jakarta dapat menanggulangi banjir dengan efektif? Dan yang terakhir, faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas sistem drainase dalam menanggulangi banjir di Jakarta? Lalu diharapkan dari rumusan masalah tadi, kami dapat mengetahui tujuan penelitian kami. Yang pertama, mengetahui kondisi aktual sistem drainase di Jakarta. Kedua, mengetahui efektivitas sistem drainase Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem drainase dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan topik yang pertama, yaitu penyebab banjir di Jakarta. Penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah dan faktor antropogenik. Pada faktor alamiah, banjir Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan fenomena meteorologi, di mana pada tahun 2007 di bulan Februari terjadi banjir besar akibat intensitas hujan yang mencapai 339,8 mm per hari. Lalu terdapat juga Intertropical Convergence Zone atau zona pertemuan angin di Laut Jawa dan kenaikan suhu muka laut yang meningkatkan intensitas hujan di Jakarta. Lalu penyebab yang kedua adalah kondisi geologi dan geomorfologi alami. Wilayah Jakarta merupakan cekungan banjir dengan tanah sedimen muda yang menjadikannya rentan terhadap genangan, terutama saat hujan deras terjadi. Lalu, terjadi juga penurunan tanah 4-20 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah. Dan yang terakhir, Jakarta dilintasi oleh 13 sungai besar, menjadikannya rawan banjir, terlebih diperparah oleh sedimentasi dan pendangkalan sungainya. Lalu untuk faktor antropogenik atau faktor kelalaian manusia, Jakarta mengalami urbanisasi yang tinggi tiap tahunnya, yang menyebabkan tingginya pengalihfungsian lahan. Ruang terbuka hijau menurun dari 35,5% pada tahun 1999 menjadi 6,4% pada tahun 2019. Lalu terjadi juga peningkatan runoff atau peningkatan aliran permukaan yang diakibatkan oleh area kedap air. Selanjutnya, terdapat juga sumbatan akibat kebiasaan masyarakat Jakarta yang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, terdapat 71 titik banjir yang disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi. Next. Yang selanjutnya adalah masalah pada sistem drainase yang ada di Jakarta. Yang pertama adalah kapasitas drainase yang tidak memadai. Hanya mampu menampung curah hujan 50-100 mm per hari. Dan tidak dirancang untuk curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Yang kedua yaitu minimnya perencanaan dan pemeliharaan, sehingga drainase tidak terintegrasi dan sering tidak sesuai perkembangan urbanisasi. Yang ketiga yaitu sedimentasi dan sumbatan, akibat erosi, limbah konstruksi, dan juga sampah. Yang terakhir yaitu kurangnya kolaborasi antar pihak. Kondisi pemerintah, masyarakat, dan swasta belum optimal.
Selanjutnya, pentingnya sistem drainase. Yang pertama, untuk mengurangi risiko banjir, karena drainase efektif untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, untuk dampak sanitasi dan kesehatan, karena drainase buruk meningkatkan risiko genangan dan penyebaran penyakit. Yang ketiga, analisis hidrologi, karena debit banjir sering melebihi kapasitas saluran drainase. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan, karena sebagai normalisasi saluran dan peningkatan kapasitas menjadi solusi utama. Baik, untuk yang berikutnya adalah upaya perbaikan sistem drainase. Yang pertama dapat dilakukan pembangunan dan juga perbaikan sistem drainase seperti normalisasi sungai dan juga pembangunan saluran air yang besar. Lalu yang berikutnya adalah pemeliharaan dan juga pembersihan rutin agar mengatasi sumbatan akibat sampah dan juga sedimentasi. Lalu yang berikutnya adalah drainase berkelanjutan, ya seperti rain garden dan juga kolam retensi sebagai solusi yang ramah lingkungan. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan das supaya meningkatkan kapasitas air sungai dan juga saluran air. Lalu yang berikutnya adalah kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat seperti edukasi masyarakat dan juga mendorong program gotong royong. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi seperti menggunakan GIS dan juga satelit untuk mengawasi dan juga mendeteksi lebih awal. Dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan, kami menarik sebuah kesimpulan bahwasannya banjir di Jakarta disebabkan oleh curah hujan ekstrim, pasang laut, urbanisasi, berkurangnya ruang hijau, dan sistem drainase yang buruk. Sehingga bisa ditarik beberapa solusi, yaitu mencakup normalisasi saluran, pemeliharaan rutin, teknologi berkelanjutan, serta pemantauan berbasis GIS. Tapi perlu digarisbawahi kalau diperlukan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta investasi infrastruktur untuk penanganan yang efektif. Kesimpulan tadi adalah bagian terakhir dari presentasi kami mengenai sistem drainase perkotaan terhadap intensitas dan frekuensi banjir di Jakarta. Terima kasih sudah mendengarkan dan meluangkan waktu untuk Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.